Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, para saudaraku pencinta batu permata dan seluruh penjual batu permata, kita sekarang edukasi karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di inbox saya, di WA saya, kadang di lelangan. Tolong bantu, Pak. Nah, saya ini gimana, ini ada pembeli komplain ke saya karena dilabkan ulang gak sesuai. Nah, ini sering banget terjadi selama saya jualan batu. Kan yang pakai lab ini, yang marak pakai lab ini kan selama 10 tahun ini. Nah, sebelum istilahnya batu ini marak di bawah 2015, nah 2010 itu batu itu kita jualan nggak pakai memo. Nah, jadi Anda kalau ada orang mempersalahkan Anda yang jualan, itu salah. Jadi yang beli juga harus pintar. Istilahnya begini, umpama mau beli ya pakai memo, umpama nggak yakin sama memo itu, suruh memo ulang. Nah, dan kalaupun di luar yang jual istilahnya umpama beli sudah memo ke orang. Nah, ini nggak bisa komplain ke penjual karena apa? Ya, kita jelaskan dulu dan kita jelaskan satu-satu. Jadi yang beli ini nggak bisa komplain ke penjual. Kenapa? Karena mereka bayar. Istilahnya yang memo pun istilahnya dia sekolah. Nah, artinya ada sekolahnya, ada pengetahuannya tentang batu. Nah, karena istilahnya batu ini kan manusia ini kan Anda satu rumah aja berbeda sudah. Istilahnya Anda satu rumah 6 orang. Ini berbeda sudah. Nah, sama dengan dengan lab, istilahnya pasti berbeda-beda. Jadi kalau Anda tidak yakin, saya sarankan jangan beli batu itu dengan memo itu. Jadi tidak ada permasalahan. Sebenarnya simple, karena kalau di Indonesia ini kan masih orang banyak awam tentang batu. Kalau di luar sana itu origin ini tidak penting. Yang penting batu itu istilahnya 4 clarity masuk. Nah, itu permasalahannya di sini sebenarnya di Indonesia. Jadi ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuma kadang miskomunikasi aja. Kadang teman saya kan ikut mengikuti saya, banyak kan yang istilahnya Om, ini saya mau seperti sampean, saya beli batu ya. Nah, kadang dia beli batu juga di orang lain, akhirnya terjadilah permasalahan labnya salah, yang bertanggung jawab penjual, bukan sebenarnya penjual. Itu sudah dia beli batu itu sudah lab, dan yang jual pun istilahnya lab, dia bayar. Artinya dia tidak bertanggung jawab, dia bayar tentang pengetahuan lab itu. Artinya kita bayar itu kan bayar pengetahuannya. Nah, itu loh. Jadi sebenarnya yang bertanggung jawab itu lab yang mengeluarkan hasilnya, bukan penjual. Nah, kalau mau komplain sebenarnya komplainnya ke lab. Nah, ini juga supaya lab lebih berhati-hati mengeluarkan batu supaya tidak terjadi kericuhan di masyarakat. Nah, ini saran aja sih. Kita bukan sok pintar atau apa, cuma ini berdasarkan pengetahuan yang sering terjadi di masyarakat di ranah perbatuan sekarang ini. Jadi supaya pembeli juga lebih lebih memikirkan pedagang itu dia istilahnya ambil untung sedikit kadang. Nah, jadi disuruh bertanggung jawab. Kalau nggak bertanggung jawab artinya kita posting, kita nah ini keliru sebenarnya ya. Karena pedagang itu mereka artinya sudah sesuai prosedur.
artinya dia nge-lab bayar. Nah, keluar hasilnya itu kan berdasarkan ilmu mereka. Kalau ente banding-bandingkan semua, ya salah. Gak ada yang benar. Karena yang benar itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Semua makhluk yang ada di alam semesta ini gak ada yang benar. Yang benar itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Jadi jadi istilahnya apa ya? Umpama fanatik sama lab ya minta di awal. Artinya begini, umpama Anda beli tidak melalui lelang. Nah ini minta di awal ataupun melalui lelang. Anda, Om itu saya mau ngebit itu, cuma bisa nggak di lab ulang? Nah kalau saya jualan pasti saya jawab. Saya jawabnya begini, tidak bisa Pak. Itu kalau Bapak mau nge-lab, mau ikut silahkan dengan lab itu. Tapi kalau Bapak mau lab ulang, kita tidak bertanggung jawab atas umpama ada kekeliruan, ada perbedaan. Sebenarnya bukan keliru, lab itu sudah bagus. Lab di Indonesia itu sudah sangat-sangat bagus. Mereka sudah sekolah, mau GRI, Skylab, Big Lab, GLI, IG Lab, Japal Lab, My Game atau CGL atau apalah yang lain-lainnya, itu semua mereka berdasarkan pengetahuan yang sangat mumpuni di bidang batu. Selain mereka juga dapat sertifikat, mereka juga sudah bertahun-tahun, puluhan tahun mengamati batu. Jadi ini saya cerita. Jadi ada teman saya. Jadi dia di Kalimantan. Jadi dia sebelum buka lab, dia itu beli semua macam batu itu dia beli. Saking dia terobsesi pingin bikin lab. Nah, jadi dia semua batu diamati. Jadi dia beli, dia loop, dia beli, dia loop, dia beli, dia loop. Dia loop semua batu. Jadi setiap hari mengamati tentang batu. Oh ini blue sapphire kayak gini, kalau di loop, oh anunya kayak gini. Akhirnya dia berangkat ke Bangkok sekolah untuk tahu mineralnya. Itu pun kadang kalau dilabkan ulang ke memo lain, ke lab lain, pasti berbeda. Karena apa? Ya itu sudah fitrahnya manusia. Artinya berbeda-beda tapi satu jua gitu loh. Istilahnya kalau origin itu wajar, ada perbedaan itu wajar. Karena saya pun ini tidak perlu kita menyebut nama labnya. Nah, saya pun orang fanatik banget dengan lab ini. Jadi saya sengaja, dulu itu saya sama ada Habib teman saya. Jadi Bib, ini aja Bib, ini batu kita belah dua. Jadi kita belah dua, kita poles, kita labkan dengan lab yang sangat mumpuni di kredibel menurut masyarakat banyak. Jadi kita labkan lah batu itu, tapi yang bawa satu-satu, lain-lain orangnya. Nah, kita di belakang layar. Nah, jadi satu orang Pasuruan yang bawa, satunya orang Gresik yang bawa, orang Madura. Teman saya juga di Madura. Jadi beda keluarnya, itu satu lab loh. Nah, jadi ya itu. Tapi kalau emeraldnya sama, nah originnya yang beda. Jadi origin ini tidak bisa sebenarnya. Iya, kalau di luar itu origin tidak ada, patokan origin itu jarang. Yang penting 4 clarity masuk batu itu. Nah, itu artinya kekristalan batu, keberjernihan batu, kekelinan batu, cuttingnya rapi. Nah, cuttingnya rapi, itu warnanya, colornya, clarity-nya bagus, cuttingnya rapi, colornya, itu sudah, itu yang dinilai orang, bukan origin. Jadi
karena di Indonesia itu fanatik dengan origin. Ini kadang sering terjadi kegaduhan. Jadi ya, nah itu pun karena di lab kan berbagai macam lab. Nah, tidak percaya dengan lab yang satu. Kalau saya terus terang, kalau beli batu lab itu ya sudah percaya dengan lab itu. Karena mereka sekolah, karena mereka ada ilmunya. Gitu loh. Nah, jadi nanti kita sambung kembali. Sekian dulu dari saya. Salah hilap mohon maaf. Apabila ada kesalahan, ada kekeliruan dari kata-kata saya mohon maaf. Minta halal, minta ridho fid dunya wal akhirat. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.